still alive. I want him dead! You gotta go. Pintu teater satu susah dibuka. Mohon para penonton naik lewat jendela. Kisah ini bermula di sebuah penjara yang terletak di Thailand. Suasana tegang menyelimuti tempat itu ketika seorang narapidana bernama Slim bersiap meninggalkan selnya. Setelah menjalani hukuman selama kurang lebih 4 tahun di balik jeruji besi, hari kebebasan yang telah lama ia tunggu akhirnya tiba. Tak lama kemudian, para narapidana lain mulai bersorak saat melihat Slim berjalan menyusuri koridor penjara. Bagi mereka, Slim bukan sekadar tahanan biasa, melainkan sosok yang sudah lama dikenal sebagai legenda di kalangan para kriminal. Selama bertahun-tahun mendekam di balik jeruji besi, namanya begitu disegani oleh para napi lainnya. Ia dipandang sebagai seorang pria yang mendapatkan rasa hormat karena sesuatu yang pernah ia lakukan selama menjalani masa hukumannya di penjara tersebut. Tak lama setelah bebas dari penjara, Slim kembali ke apartemennya untuk merayakan kebebasannya. Sesampainya di sana, para anak buahnya sudah menyiapkan pesta besar sebagai bentuk perayaan. Mereka bahkan menyewa beberapa wanita untuk meramaikan suasana, sementara berbagai minuman juga telah disediakan agar malam itu terasa semakin meriah. Tiba-tiba saja, suara ketukan terdengar dari balik pintu apartemen. Suasana pesta yang sebelumnya penuh tawa dan kegembiraan seketika berubah menjadi tegang dan mencekam. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, Slim langsung refleks menodongkan senjatanya ke arah pintu. Namun, mereka terlambat bereaksi. Dalam sekejap, seorang pria bersenjata mendobrak pintu dan menerobos masuk ke dalam ruangan. Tanpa ragu, pria itu langsung melepaskan tembakan secara membabi buta, membuat situasi berubah menjadi kacau. Dalam hitungan detik saja, seluruh anak buah Slim pun tewas ditembak di tempat. Ternyata, pria bersenjata yang baru saja menerobos masuk itu adalah Beng, seorang pembunuh bayaran yang dikenal sangat berbahaya. Ia datang untuk menyelesaikan sebuah misi yang diberikan langsung oleh bosnya. Tidak ada yang benar-benar mengetahui masalah apa yang membuat sang bos begitu murka hingga memerintahkan Beng untuk menghabisi Slim. Sementara itu, ketika Slim menyadari bahwa orang yang berdiri di hadapannya adalah Beng, wajahnya langsung berubah pucat karena ketakutan. Ia sempat memohon agar Beng tidak mengakhiri hidupnya dan mencoba mengatakan sesuatu. Namun sayangnya, sebelum Slim sempat menyelesaikan kalimatnya, Beng dengan cepat menarik pelatuk senjatanya. Akibatnya, pada detik itu juga Slim pun tewas seketika. Setelah itu, Beng mendatangi Morgan, bos yang selama ini memberinya berbagai misi. Di hadapan seluruh anak buah yang berkumpul di ruangan tersebut, Morgan terlihat sangat bangga dan terus memuji kemampuan Beng dalam mengeksekusi setiap targetnya dengan cepat dan tanpa kesalahan. Dari cara Morgan memperlakukannya, terlihat jelas bahwa Beng mendapatkan perlakuan yang jauh lebih istimewa dibandingkan anak buah lainnya. Bahkan, Morgan sudah menganggap Beng layaknya putranya sendiri, meskipun sebenarnya ia telah memiliki anak kandung bernama Johnny Finger. Namun di sisi lain, Beng sama sekali tidak terlalu memedulikan semua pujian itu. Ia tidak pernah benar-benar menginginkan sanjungan dari Morgan. Baginya, menerima bayaran dari setiap misi yang ia jalankan jauh lebih penting daripada sekadar mendapatkan pujian. Sementara itu, adegan kemudian berpindah ke sebuah tempat bernama Fab House, sebuah lokasi hiburan di mana para wanita tampil melalui siaran live streaming untuk menarik perhatian para penonton. Di tempat itulah Beng datang untuk menemui kekasihnya yang bernama April. Sesampainya di sana, Beng langsung menghampiri April dengan maksud mengajaknya keluar. Ia bahkan tidak terlalu memedulikan bahwa saat itu April masih sedang bekerja di tempat tersebut. Bagi Beng, bertemu dan menghabiskan waktu bersama April jauh lebih penting daripada menunggu pekerjaannya selesai. Hey baby. Sorry. Come on man, she's low. Keesokan paginya, Beng menjalani aktivitasnya seperti biasa di dalam rumah. Ia menghabiskan waktu dengan berolahraga, bermain game, serta menikmati suasana tenang seorang diri. Tak lama kemudian, Morgan datang berkunjung ke rumah Beng bersama beberapa anak buahnya.
Kedatangan mereka rupanya hanya untuk menyampaikan kabar bahagia mengenai DJ, salah satu anggota mereka yang dalam waktu dekat akan segera menikah. Dengan wajah penuh kegembiraan, DJ bahkan dengan bangga menceritakan rencana pernikahannya kepada Beng. Namun siapa sangka, suasana yang awalnya santai itu tiba-tiba berubah menjadi mengerikan. Tanpa diduga, Morgan yang berdiri di belakang DJ tiba-tiba memukul kepalanya hingga tersungkur ke lantai. Setelah itu, tanpa ragu ia langsung menembaknya hingga tewas di tempat. Who retires? Hey, Seneca, you want to retire? I got a good idea. Ternyata, Morgan memang sengaja membawa DJ ke rumah Beng dengan tujuan untuk menghabisinya. Ia terpaksa melakukan tindakan tersebut karena tidak ingin rahasia organisasinya terbongkar setelah mengetahui bahwa DJ berencana untuk pensiun setelah menikah. Pada akhirnya, aturan dalam organisasi itu memang sangat tegas. Tidak ada seorang pun yang diperbolehkan keluar setelah bergabung. Siapapun yang nekat meninggalkan organisasi, konsekuensinya sangat mengerikan, yaitu harus kehilangan nyawanya. Done is done. Be a prince and clean this up with it. Kemudian, Beng berusaha menghilangkan jejak dengan cara yang ekstrim. Ia memasukkan jasad DJ ke dalam sebuah wadah berisi cairan kimia kuat agar tubuh tersebut perlahan larut dan hancur. Dengan cara itu, Beng memastikan tidak ada sisa yang dapat ditemukan ataupun dijadikan bukti oleh siapapun. Beberapa saat kemudian, setelah menyingkirkan jasad DJ, Beng memutuskan pergi ke sebuah klub malam untuk melepas penat. Ia duduk santai di area bar sambil menikmati minuman dan mencoba menenangkan pikirannya. Akan tetapi, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, seorang pria asing menghampiri Beng. Tanpa peringatan sedikit pun, pria tersebut langsung mengangkat senjatanya dan melepaskan rentetan tembakan ke arah Beng. Help you with that. Akibat serangan tersebut, Beng yang dipenuhi luka tembak segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis secepat mungkin. Para dokter bersama para perawat langsung bekerja keras, memberikan perawatan terbaik demi menyelamatkan nyawanya. Hal itu dilakukan bukan tanpa alasan, karena mereka menyadari bahwa jika sampai Beng meninggal, konsekuensinya bisa sangat berbahaya. Morgan, yang dikenal sebagai sosok penguasa kejam di kota itu, tidak akan ragu melampiaskan amarahnya. Bahkan bukan tidak mungkin ia akan menghancurkan rumah sakit tersebut jika nyawa Beng tidak berhasil diselamatkan. Do you understand what I'm saying? Good. Alright, where are we at? Beberapa hari setelah menjalani perawatan intensif, Beng akhirnya berhasil melewati masa kritisnya dan perlahan terbangun dari koma yang cukup lama. Saat sadar, ia langsung bertanya kepada dokter yang merawatnya mengapa dirinya masih bisa hidup. Beng sangat menyadari bahwa ada 7 peluru yang sempat bersarang di tubuhnya, bahkan salah satunya mengenai bagian jantungnya. Menanggapi pertanyaan tersebut, dokter menjelaskan bahwa ketika Beng dibawa ke rumah sakit, mereka kebetulan baru saja menerima jantung donor dari seorang pria yang meninggal dalam kecelakaan mobil. Dalam peristiwa itu, sang istri berhasil selamat, begitu pula bayi yang sedang dikandungnya. Dengan penuh ketabahan, sang istri akhirnya mengizinkan jantung suaminya didonorkan demi menyelamatkan nyawa orang lain. Tanpa Beng sadari, jantung itulah yang kini berdetak di dalam tubuhnya. Dikuasai rasa penasaran, Beng kemudian mulai mencari tahu tentang keluarga pendonor tersebut. Ia mendatangi ruang perawatan bayi, tempat anak dari pria itu dirawat. Setelah memperoleh informasi mengenai nama serta kamar ibunya, Beng akhirnya menemukan wanita itu yang bernama Dilani. Dilani tampak masih sangat terpukul setelah kehilangan suaminya secara tragis. 5 minggu kemudian, kondisi Beng benar-benar pulih dan ia diizinkan keluar dari rumah sakit. Di depan gedung rumah sakit, Morgan bersama para anak buahnya telah menunggu untuk menjemputnya. Mereka kemudian menuju markas karena Morgan telah menyiapkan sebuah pesta kecil untuk merayakan kesembuhan Beng. Di tempat itu, hampir semua orang terlihat gembira menyambut kembalinya Beng. Namun Beng sendiri tampak biasa saja, seolah tidak terlalu peduli dengan suasana perayaan tersebut. Bahkan ketika Morgan memperlihatkan kepala pelaku yang sebelumnya menembaknya di klub malam, ekspresi Beng tetap dingin. Sebagai bentuk balas dendam, Morgan kemudian memberikan sebuah tongkat baseball kepada Beng dan memintanya melampiaskan kemarahannya kepada orang yang telah menembaknya. Akan tetapi Beng kembali menolak. Ia tidak tertarik melakukan hal itu dan justru berniat meninggalkan tempat tersebut. Melihat sikap Beng, Morgan akhirnya memahami bahwa kondisinya belum sepenuhnya pulih. Ia pun menyarankan Beng untuk beristirahat terlebih dahulu. Morgan bahkan berjanji bahwa jika Beng sudah benar-benar membaik, ia akan memberinya pekerjaan kembali agar Beng tidak kehilangan jati dirinya sebagai pembunuh bayaran terbaik. Sementara itu, di rumah sakit, Dilani merasa kebingungan ketika mengetahui seluruh biaya pengobatannya telah dilunasi.
Karena penasaran, ia mencoba menanyakan kepada dokter mengenai siapa orang yang telah membantu membayar semua biaya tersebut. Sayangnya, sang dokter tidak dapat mengungkapkan identitas orang itu karena alasan privasi. Meski begitu, dokter tersebut menegaskan satu hal kepada Delaney. Apa yang telah ia lakukan dengan mengizinkan jantung suaminya didonorkan merupakan tindakan yang sangat mulia. Ia pun meminta Delaney untuk tidak terlalu memikirkan siapa yang telah membayar biaya rumah sakitnya, karena kebaikan hati yang ia lakukan jauh lebih berarti daripada semua biaya tersebut. Setelah benar-benar pulih dari operasi, Beng justru mulai diliputi perasaan bimbang. Tanpa ia sadari, pikirannya dipenuhi rasa bersalah atas berbagai tindakan kejam yang pernah ia lakukan di masa lalu. Perasaan itu bahkan sempat ia ungkapkan kepada Morgan. Namun Morgan segera menepis keraguan tersebut. Menurutnya, orang berbakat seperti Beng sangat jarang ditemukan. Morgan percaya bahwa jika Beng berhenti dan tidak lagi menggunakan kemampuannya, hidupnya perlahan akan kehilangan arah. Ia yakin Beng akan melemah, melambat, dan pada akhirnya hancur. Karena itulah, Morgan menegaskan agar Beng tidak pernah berpikir untuk berhenti. Baginya, Beng adalah orang yang selalu bisa diandalkan untuk menyelesaikan setiap pekerjaan kotor yang ia miliki. Gift, man. If the gifted don't use the gift that they're gifted with, they go to sleep, slow down, and blow it off. Beberapa waktu setelah percakapan tersebut, Beng kembali ke rumahnya. Di sana, ia mulai mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan untuk menjalankan misi berikutnya. Ia memeriksa senjatanya, memasukkan beberapa gepok uang ke dalam tas, lalu bersiap berangkat menuju target yang telah ditentukan. Sesampainya di lokasi, Beng segera melaksanakan tugasnya. Targetnya kali ini adalah seorang pria yang sedang berada di dalam mobil. Tanpa banyak keraguan, Beng mengeksekusi pria tersebut dengan cepat dan rapi seperti biasa. Akhirnya, misi itu kembali berhasil diselesaikan dengan sempurna. Melihat cara kerja Beng yang tenang dan sangat terencana, Morgan pun semakin merasa bangga. Baginya, Beng masih menjadi pembunuh bayaran terbaik yang pernah ia miliki. Thursday. Di balik semua itu, Johnny, putra kandung Morgan, mulai memperlihatkan ketidaksukaannya. Ia merasa ayahnya terlalu sering mengistimewakan Beng, sementara dirinya justru kerap diabaikan. Perasaan iri yang awalnya kecil perlahan berubah menjadi rasa dengki yang semakin kuat di dalam hatinya. Sementara itu, pada suatu hari Beng terlihat mengunjungi sebuah gedung tua yang sudah lama terbengkalai di pinggiran kota. Ia berjalan menyusuri area bangunan tersebut sambil memperhatikan setiap sudutnya dengan sangat teliti. Dari raut wajahnya, tampak jelas bahwa Beng memiliki ketertarikan terhadap tempat itu. Ia bahkan terlihat seolah sedang mempertimbangkan untuk membeli gedung tersebut. Ketika kembali ke apartemennya, Beng mendapati April sudah menunggunya dengan raut wajah kesal. Ia langsung memprotes karena kunci apartemen yang selama ini ia gunakan ternyata sudah tidak bisa dipakai lagi. Di saat itulah, April mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah dalam diri Beng. Dengan rasa penasaran, ia mencoba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi selama Beng dirawat di rumah sakit hingga sikapnya menjadi berbeda dari sebelumnya. Namun alih-alih menjawab, Beng justru memilih diam. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sebagai gantinya, Beng hanya menyerahkan segenggam uang kepada April dan memintanya pergi meninggalkan apartemen tersebut. Keesokan harinya, Beng memutuskan untuk mendatangi rumah Delaney setelah berhasil mendapatkan alamatnya. Dari jarak jauh, ia memperhatikan Delaney yang sedang menggendong bayinya sebelum masuk ke mobil. Raut wajah Beng menunjukkan rasa iba. Hatinya tergerak melihat wanita itu harus menghadapi kesedihan setelah kehilangan suaminya. Dengan hati-hati, Beng mengikuti pergerakan Delaney sepanjang perjalanan. Ketika Delaney berhenti di sebuah supermarket, Beng masuk ke dalam toko sambil berpura-pura berbelanja, menunggu waktu yang tepat untuk mendekatinya. Saat mereka bertemu secara langsung, Delaney sempat merasa terkejut dan sedikit tidak nyaman karena perhatian Beng yang intens. Namun begitu Beng menjelaskan bahwa ia adalah penerima jantung donor dari suaminya, ekspresi Delaney berubah menjadi haru dan bahagia. Tidak ingin momen itu berakhir begitu saja, Delaney mengajak Beng berjalan ke taman kota. Ia ingin berbicara lebih banyak mengenai kondisi Beng setelah transplantasi jantung. Di taman itu, keduanya mengobrol panjang lebar, membahas kehidupan masa lalu, pekerjaan, serta beberapa hal pribadi yang sebelumnya tidak pernah mereka ceritakan. Ketika Delaney menanyakan profesinya, Beng berbohong dengan mengatakan bahwa ia bekerja di toko barang antik dan berencana meninggalkannya beberapa tahun ke depan. Sebelum berpisah, Beng berharap bisa bertemu lagi dengan Delaney dan bayi kecilnya. Dari tatapan mata Delaney, jelas terlihat bahwa ia juga menginginkan pertemuan itu di masa mendatang. Okay. Keesokan harinya, Beng mendatangi toko barang antik milik Morgan. Di sana,
ia kembali menerima misi baru, menyingkirkan seorang akuntan yang bekerja di dalam organisasi mereka sendiri. Sepanjang perjalanan menuju target, pikiran Beng mulai digelayuti keraguan. Untuk pertama kalinya, ia merasa enggan melanjutkan pekerjaan kotor itu. Rasa itu semakin jelas ketika ia menyadari bahwa membunuh dan terlibat dalam dunia gelap, Morgan mulai membebani batinnya. Seperti biasanya, Beng kembali ke toko untuk mengambil upahnya. Kali ini, ia hanya berpapasan dengan Johnny. Mata Johnny menyorot curiga, menyadari gerak-gerik Beng yang berbeda dari biasanya. Beng mencoba bersikap biasa, namun justru membuat rasa kesal Johnny semakin meningkat. Tidak ingin emosinya bertambah kacau, Johnny memutuskan untuk menemui pacarnya. Saat ia mendekati apartemen, pandangannya tertumbuk pada seorang pria bernama Momo yang keluar dari sana. Awalnya, Johnny masih berusaha berpikir positif dan menenangkan diri. Tetapi, begitu melihat keadaan kamar yang berantakan, kemarahan yang selama ini dipendam langsung meledak. Dalam kepanikan dan kehilangan kendali, Johnny menembak pacarnya sendiri dan wanita itu tewas seketika. Karena sakit hati atas apa yang dilakukan Momo, Johnny menceritakan seluruh kejadian itu kepada ayahnya, Morgan. Di saat bersamaan, Beng juga sedang berada di tempat itu. Morgan yang mendengar pengakuan putranya langsung merasakan kemarahan membara. Tanpa membuang waktu, Morgan kembali memerintahkan Beng untuk menyingkirkan Momo. Ia menyadari bahwa Johnny sama sekali tidak bisa diandalkan untuk menyelesaikan masalah semacam ini. I can take care of it, Pop. Basta. I can handle this. Santi! Basta! I'll take care of it. I want it done. Sementara itu, Momo terlihat berada di sebuah museum bersama kekasihnya. Tak lama kemudian, ia menyadari kehadiran Beng yang diam-diam datang untuk mengeksekusinya. Rasa cemas langsung muncul ketika Momo menyadari bahwa dirinya kini menjadi target utama Beng. Sure. Setelah menyelesaikan tugasnya, Beng menyempatkan diri beristirahat sejenak dan menemui Delaney yang sedang berada di taman bersama putranya. Saat itu Delaney mulai merasa semakin dekat dan nyaman dengan Beng. Ia pun mengambil inisiatif mengajaknya makan malam di rumahnya. Namun tanpa disadari, April yang telah mengetahui hubungan mereka diam-diam mengamati dari kejauhan. Rasa cemburu dan sakit hati jelas terpancar dari tatapannya. Thank you. Malam itu, Beng menuju Fab, membawa semua pakaian April yang masih tertinggal di apartemennya. Kehadiran Beng di sana sudah cukup untuk memberitahu bahwa ia memutuskan hubungan mereka. Merasa dikhianati, April langsung meledak emosi. Ia menuduh Beng, mengatakan bahwa hanya karena ingin meniduri seorang janda dengan anak, ia tega meninggalkannya begitu saja. Tidak cukup sampai situ, April mengancam akan membocorkan semua rahasia Beng kepada Morgan. Tapi Beng tetap tenang, sama sekali tidak terganggu. Ia memilih meninggalkan April, meninggalkan wanita itu dengan rasa sakit dan kecewa yang mendalam. You're out screwing that with a baby. Take care, April. Tidak sekadar ancaman, April segera mendekati Johnny dengan maksud menunjukkan bukti. Beberapa foto yang ia ambil diam-diam menampilkan momen Beng dan Delaney ketika berada di taman beberapa hari sebelumnya. Menatap gambar-gambar itu, Johnny langsung merasa penasaran sekaligus marah karena kini ia menyadari kedekatan Beng dengan Delaney lebih dari yang pernah ia bayangkan. I've seen her before at the hospital. Hospital? Yeah, the night Bang got hit. Her and her husband were in some kind of accident. Setelah menerima kabar dari April, Johnny baru mengetahui bahwa Beng baru saja membeli sebuah gedung bernama Venezia. Rasa penasaran pun muncul, mendorongnya untuk segera mendatangi gedung tersebut dan melihat aktivitas Beng dari dekat. Dengan hati-hati, Johnny mengintip melalui jendela, berusaha menilai situasi di dalam gedung. Seketika matanya menangkap pemandangan yang mengejutkan. Ternyata orang-orang di dalam adalah target pembunuhan Beng yang seharusnya sudah tewas. Sontak saja, Johnny mengambil beberapa foto sebagai bukti untuk ditunjukkan kepada ayahnya, Morgan. Namun sayangnya, Momo menyadari keberadaan Johnny dan segera mengejarnya, berniat merebut ponsel berisi foto-foto itu.
Begitu tiba di rumah, Johnny langsung menemui Morgan untuk menceritakan semua hal yang baru diketahuinya. Dalam penjelasannya, ia mengungkap bahwa Bank selama ini tidak mengeksekusi target-target yang diperintahkan, melainkan menyembunyikan mereka di gedung terbengkalai, seolah-olah mereka sudah tewas. Reaksi Morgan begitu nyata, terkejut sekaligus mulai berpikir. Ia menyadari bahwa setelah mendapatkan jantung donor, Bank seakan meniru sifat asli dari pemilik jantung tersebut. Go clean yourself up. Diperkirakan tujuan Bank membeli gedung Venezia adalah untuk menjadikannya sebagai tempat perlindungan sementara bagi para target Morgan beserta keluarga mereka hingga keadaan benar-benar aman. Pengkhianatan itu membuat Morgan tampak sangat kecewa dan murka, jelas terlihat dari ekspresinya. Setelah sempat meminta maaf kepada putranya karena selama ini tidak pernah mempercayai Johnny, Morgan akhirnya mengambil keputusan yang tegas. Ia memerintahkan Johnny untuk menyingkirkan semua orang di gedung Venezia tanpa terkecuali, termasuk Bank. Sebelum situasi semakin memburuk, Bank segera mendatangi Delaney. Dengan ekspresi serius, ia meminta Delaney untuk segera meninggalkan kota dan menjauhkan dirinya serta bayinya dari jangkauan Morgan. Tanpa menunggu banyak pertanyaan, Bank menyerahkan uang sebesar $50.000 kepada Delaney sebagai bekal hidup selama bersembunyi. Meskipun Delaney terlihat bingung dan belum sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi, Bank berjanji bahwa setelah semua urusan ini selesai, ia akan segera menemuinya kembali. Usai mengurus Delaney, Bank kembali ke rumah untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk. Ia mulai menata perlengkapan, termasuk senjata, amunisi, dan segala hal yang dibutuhkan untuk menghadapi ancaman. Tanpa disadarinya, beberapa anak buah Morgan ternyata sudah lebih dulu menyusup ke dalam rumahnya. Setelah memastikan rumah kosong, Bank segera meninggalkan tempat itu. Tanpa menunda waktu, ia menuju rumah sakit dan mengambil sebuah helikopter milik fasilitas tersebut. Dengan helikopter itu, Bank meluncur ke gedung Venezia secepat mungkin, menyadari bahwa Johnny saat ini sedang dalam perjalanan ke gedung itu bersama seluruh pasukannya dengan satu tujuan: menyingkirkan semua orang yang bersembunyi di sana. Sesampainya di gedung Venezia, Bank segera memperingatkan semua orang untuk mencari tempat perlindungan yang aman. Beberapa saat kemudian, Johnny tiba dan langsung memerintahkan anak buahnya untuk menerobos masuk ke gedung. Tanpa mereka sadari, Bank telah lebih dulu menyiapkan senjata bazooka, siap menghadapi serangan yang akan datang. Dalam kepanikan dan ketakutan yang terlihat jelas, Johnny akhirnya tersungkur di lantai dengan wajah pucat dan gemetar hebat. Sambil menitikkan air mata dan terisak, ia memohon agar Bank menyelamatkan nyawanya, berharap ada sedikit belas kasih. Namun tanpa sedikit pun ragu, Bank tetap diam, menatap Johnny dengan mata dingin, lalu menarik pelatuk dan mengakhiri hidupnya di tempat itu dengan tegas. Setelah memastikan Johnny benar-benar tewas dan tidak bergerak lagi, Bank segera menghubungi Morgan melalui telepon. Suaranya dingin dan tegas, memperingatkan bahwa ia akan datang untuk menyelesaikan semuanya sampai tuntas. Di sisi lain telepon, Morgan justru tersenyum dengan tenang, seolah sudah menunggu momen ini, kemudian mengungkap fakta mengejutkan yang membuat Bank terdiam sejenak. Delaney dan bayinya telah berhasil ia culik, meninggalkan Bank dalam kebingungan dan kemarahan. Because I got something you want. With the girl and the kid. That's right. I got the girl and the kid. You don't want her. Situasi yang mengancam membuat Bank tak punya pilihan lain.
Demi keselamatan Delaney dan bayinya, Beng bersama Momo serta beberapa orang yang sebelumnya diselamatkan segera berangkat menuju rumah Morgan, siap menghadapi bahaya yang menunggu. His way. Now that the bastard killed our only boy. Whatever. As long as I get to fuck up this bitch, it's all good. Saat Beng dan Momo menyusup masuk ke dalam rumah dengan hati-hati, kelompok lain segera bertugas untuk menahan anak buah Morgan yang berjaga di luar, memastikan jalur masuk tetap aman bagi mereka. Di dalam rumah, Beng menemukan bayi Delaney sedang sendirian di ruang perpustakaan. Tanpa menunda waktu, ia berniat segera menyelamatkannya. Namun tepat ketika Beng melangkah maju, April muncul secara tiba-tiba dan menikamnya dengan pisau. Beng dengan sigap menjegal serangan itu dan memaksa April mundur sambil berusaha melarikan diri dari rumah. Di saat bersamaan, Morgan muncul dari belakang, membawa kapak dengan niat jelas untuk menghabisi Beng, memaksa situasi menjadi semakin tegang dan berbahaya. Begitu Morgan tertembak dan langsung tewas di tempat, Momo bersama kelompok lainnya segera bergerak untuk menyelamatkan Delaney yang saat itu berada dekat lokasi mobil. Dengan sigap dan penuh kewaspadaan, mereka memastikan Delaney aman dan menjauhkan dirinya dari bahaya yang baru saja terjadi. 3 tahun berselang, Beng dan Delaney kini menetap di sebuah kota kecil, di mana mereka membuka sebuah restoran sederhana yang terletak di pinggir pantai. Di tempat itu, Beng menjalani hidup yang jauh dari kekerasan, menikmati ketenangan dan kedamaian, dipenuhi tawa, kebahagiaan, serta cinta hangat bersama Delaney dan bayi mereka. Dan film pun berakhir. Demikianlah rangkaian alur cerita film Beng 2025, sebuah kisah penuh ketegangan, intrik, dan aksi yang mengikuti perjalanan Beng, seorang pembunuh bayaran ulung yang terjebak dalam konflik keluarga, pengkhianatan dan bahaya yang mengancam nyawa orang-orang di sekitarnya. Film ini menampilkan perpaduan aksi intens, strategi cerdas, serta dilema moral yang membentuk perjalanan karakter utama. Semoga rangkuman dari Kembang Sarjana Film ini dapat menambah wawasan sekaligus menemani waktu santai kalian. Kami menyadari bahwa penyampaian alur cerita mungkin masih terdapat kekurangan, baik dari segi detail adegan maupun penuturan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat kami hargai untuk perbaikan berikutnya. Terima kasih telah menonton dan terus mendukung Kembang Sarjana Film. Sampai jumpa di pembahasan film menarik berikutnya. Bye-bye!